Halo sahabat dan kerabat acara Dia, wherever you are. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda dalam ruang yang sama, acara Dia. Dia itu Kristus. Acara ini berisikan kontemplasi atas perkataan-perkataan Yesus dari sejak 2000 tahun yang lampau, tapi tentu saja ini adalah firman yang tetap relevan di sepanjang kehidupan manusia, di sepanjang masa, dan memiliki kuasa besar untuk mengubah kehidupan manusia, untuk membawa manusia ke satu tingkat yang lebih tinggi di dalam kehidupannya. Now, get your message. Kerabat, kita pada hari ini secara khusus dalam episode ini kita akan mencoba merenungkan ada 1-2 kata Yesus, satu kalimat Yesus yang cukup tegas. Sini dikatakan, Yesus berkata kepada iblis. Yesus berkata, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pendek saja. Ini dapat dikutip dari Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Nah, saudara, kita masih ingat ya, pada episode yang lalu kita dalam eksplorasi kita mengikuti atau menelusuri biografi Yesus, kita sudah sampai pada saat atau dalam peristiwa Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun Yudea. Setelah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, setelah deklarasi Allah Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan." Setelah deklarasi ini dilakukan oleh Allah sendiri di depan publik Israel yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai kalangan, maka setelah itu ada satu hal yang Yesus buat. Ia sudah merupakan saatnya, pada saat itu starting point di mana dia mulai melaksanakan pelaksanaan tugas-tugas misi atau pengutusan oleh Allah Bapa. Tetapi apa yang pertama dia buat? Dia belum langsung melakukan pelayanan. Tetapi dia dipimpin oleh Roh menuju ke padang gurun yang luas itu, yang sepi, sunyi, yang tidak ada apa-apanya di situ. Dia di situ seorang diri dengan tujuan utama untuk dicobai oleh iblis. Jadi bayangkan bahwa Tuhan atau Allah Bapa sendiri dalam Roh Kudus membimbing atau memimpin Yesus ke padang gurun dengan tujuan untuk dicobai oleh iblis. Nah, itu yang terjadi dalam episode yang pertama. Kita sudah membahas dan merenungkan bagaimana cobaan iblis yang pertama kepada Yesus, yaitu iblis mencoba masuk dan menggodai Yesus yang seorang diri yang sudah dalam keadaan lapar dan dahaga oleh karena 40 hari tidak makan dan minum. Nah, pada pencobaan pertama ini kita masih ingat bahwa entry point dari iblis adalah keadaan atau kondisi fisik Yesus. Lapar, dahaga, 40 hari tidak makan, tidak minum. Ini entry point-nya. Tetapi iblis mempunyai target atau sasaran. Sasarannya adalah kekuasaan yang dimiliki Yesus, yang diberikan oleh Allah Bapa. Kuasa buat apa saja. Ini yang dia sasar. Ini menjadi target. Tetapi dengan goal yang utama, yang tetap merupakan goal utama dari iblis, yaitu supaya Yesus mengikuti kehendaknya. Ini goalnya. Jadi entry-nya adalah tubuhnya, ya kondisi tubuhnya yang lemah karena lapar dan dahaga. Sasarannya atau targetnya adalah bagaimana menggunakan kekuasaan Yesus atau Yesus menggunakan kekuasaannya untuk disalahgunakan untuk sesuatu yang bersifat fisik, yang bukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Dan goalnya adalah kalau semua itu diikuti oleh Yesus, berarti Yesus mengikuti kehendak iblis. Nah, ini pada pencobaan yang pertama yang kita sudah bahas, di mana kita diingatkan supaya jangan sampai keadaan fisik kita dibiarkan selalu menjadi sasaran empuk untuk menggodai dan membuat kita melakukan hal-hal yang salah di mata Allah kalau kita aplikasikan. Nah, sekarang di dalam pencobaan yang kedua, ini seakan-akan satu pertarungan yang lebih besar lagi. Pertarungan ini dapat dikatakan lebih dahsyat dari yang pertama. Entry point-nya bukan soal fisik. Tubuh Yesus yang sedang dalam keadaan lapar dan haus. Dia sudah kalah, iblis sudah tidak bisa lagi masuk lewat situ.
Tapi ada satu entry point baru, yaitu secara emosi, secara perasaan. Ini adalah entry point. Jadi tadi fisik, sekarang emosi. Dan targetnya bukan lagi soal kekuasaan Yesus yang ingin disalahgunakan, di mana iblis ingin supaya Yesus menyalahgunakan kekuasaan. Tapi sekarang yang menjadi target atau bidikan iblis adalah kepercayaan atau keyakinan Yesus akan Allah Bapanya. Ini. Goalnya tetap sama. Kalau semua ini diikuti oleh iblis, dibujuk oleh iblis dan Yesus mengikutinya, maka itu sama dengan Yesus menuruti kehendak iblis. Nah, jadi goalnya sama. Entry point-nya sudah beda, tapi bidikannya juga berbeda, yaitu feeling. Nah, apa yang dikatakan iblis? Kalau kita lihat dalam pasal 4 dan pasal 4 ayat 5 dan 6, iblis menggoda begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia Allah Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Nah, ini. Nah, kerabat acara dia. Kita sedang mengeksplorasi, walaupun sekarang ini dalam imajinasi. Kita membayangkan. Dalam eksplorasi ini atau penjelajahan on the spot, ya, kita seakan-akan ada di padang gurun. Nah, tentu kita bertanya, ini iblis membawa Yesus ke Yerusalem. Jarak dari padang gurun ini di daerah Betabara ini, di dekat sungai Yordan ini, sampai ke Yerusalem itu mungkin lebih dari 40 kilometer. Untuk berjalan kaki pada zaman itu dibutuhkan 2 hari. Paling sedikit 2 hari berjalan di waktu siang. Lalu naik ke atas bubungan, di sini dikatakan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Nah, terus kalau kita mau secara fisik, ya, ini bagaimana? Kalau kita membaca apa yang dilaporkan oleh para penulis kitab Injil, seakan-akan ada 3 pencobaan terhadap Yesus terjadi dalam waktu mungkin kurang dari 5 menit. Dicobai untuk mengubah batu-batu menjadi menjadi roti, kemudian sekarang ini, dan nanti masih satu lagi yang akan kita bicarakan besok pada waktu episode berikutnya. Seakan-akan 3 ini terjadi begitu cepat dalam waktu hampir bersamaan, mungkin kurang dari 5 menit. Tetapi kalau kita menelusuri dan mengerti secara fisik, maka ini berarti Yesus harus ke Yerusalem. Jalan kaki secara fisik. Jalan kaki membutuhkan 2 hari. Jadi ini adalah sebuah keyakinan bahwa ada 2 macam keyakinan. Yang pertama memang secara fisik itu terjadi. Artinya bahwa urut-urutan pencobaan oleh iblis terhadap Yesus ini bukan urut-urutan dalam hitungan menit, tetapi dalam hitungan hari. Jadi Yesus masih berkesempatan ke Yerusalem dan naik ke atas bubungan bait Allah. Nah, naik ke atas bubungan bait Allah memang itu kira-kira 13 meter di ruang bagian terbesar dari itu the great place di situ. Itu di atasnya ada bubungan, ada juga bubungan yang paling tinggi yang kira-kira 17-18 meter. Kemudian yang kedua yang besar itu bubungan itu kira-kira 13 meter, kemudian ada yang lebih rendah sedikit ya kira-kira 8 atau 9 meter. Dan sangat mungkin ini di atas bubungan yang kedua, yang tengah, karena yang paling tinggi itu seperti menara. Jadi Yesus naik ke situ sangat mungkin. Nah, ini secara fisik, tetapi bisa saja kita menafsirkan atau mengerti ini dalam satu situasi, ya, satu situasi yang sudah sedikit bersifat supernatural. Jadi ada kita seperti kalau orang berdoa begitu kusuk, dia seakan-akan lupa bahwa dia ada di mana secara fisik. Tapi dia sudah ada di dalam satu situasi di mana dia menyatu dengan Tuhannya.
Dan ini bisa saja ini satu kondisi semacam itu. Tetapi kita tidak tahu persis. Ini merupakan tafsiran yang agak sulit memang. Tetapi kita percaya bahwa ini memang terjadi secara fisik. Nah, oke. Sasaran kepada soal emosi. Maksudnya begini. Sekarang iblis bilang kepada Yesus agar dia menjatuhkan dirinya ke bawah dari ketinggian 13 meter. Jatuhkan ke bawah. Nah, saya teringat ada satu cerita seorang anak yang meniru-niru Batman. Dia memakai handuk, dia naik pohon, lalu dia terjun. Karena keyakinannya yang begitu kuat, ya, dia bisa terbang seperti Batman hanya dengan menggunakan handuk. Dia terjun dari atas pohon, tapi berakibat fatal. Jadi emosinya itu dibakar. Nah, sama seperti ini iblis mencoba membakar emosi Yesus. Menjadi bangga, wah aku bisa terjun, pasti tidak apa-apa. Karena Allah sudah berjanji akan mengirim malaikat untuk menatang aku. Dia iblis kutip dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Ini yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus. Nah, bayangkan masalah emosi, masalah kebanggaan. Karena pujian, karena termasuk juga ada semacam kebanggaan manusiawi di dalamnya, ya. Ini bisa membuat seorang menjadi seperti itu. Nah, iblis coba membidik ini. Sampai sejauh mana Yesus merasa bangga, percaya, yakin akan Allah, maka terjun saja. Ini berarti dia mencobai Allah Bapanya. Nah, sasarannya sekali lagi seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa akhirnya dia ingin supaya Yesus mengikuti kehendaknya. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan yang begitu mencolok. Yang saya katakan tadi, pencobaan ini menjadi begitu dahsyat bagi Yesus. Nah, tapi apa jawab Yesus? Yesus mengambil firman Allah pula. Ini dari Ulangan pasal 6 ayat 16. Ya, dulu Allah Bapa, Tuhan Allah berbicara kepada Musa. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dikutip oleh Yesus pula. Jadi iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11-12. Lalu Yesus mengutip firman Allah. Jangan engkau dari Ulangan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini merupakan perlawanan Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita sekarang. Nah, di dalam diri kita ini, memang entry point yang satu ini cukup berbahaya. Kebanggaan. Satu kebanggaan bahwa kita orang beriman. Kebanggaan bahwa Tuhan akan melindungi kita. Kita bisa meneriakkan kebanggaan-kebanggaan. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang hebat. Melindungi kita, pelindung yang setia dan seterusnya. Kita punya kebanggaan. Tapi kalau kita tidak berhati-hati pada himbauan iblis, bujukan iblis, maka kebanggaan yang positif ini menjadi satu kebanggaan yang negatif yang menjerumuskan kita dan kita bawa diri kita masuk ke dalam pencobaan dengan coba-coba yakin Allah pasti lindungi aku di sana. Jadi aku pergi saja ke tempat-tempat yang banyak godaan, kan Tuhan akan lindungi. Ini berbahaya sekali dalam hidup orang beriman. Jadi sekali lagi emosi adalah sasaran empuk setelah pikiran. Tetapi apa yang harus menjadi tekanan bagi kita? Bagaimanapun juga kendali kita adalah pikiran kita. Jadi jangan sampai emosi ini seperti kalau kita menaruh air di sebuah wadah ya, dimasak, mendidih, lalu uap itu kalau kita tutup tidak apa-apa. Tapi kalau kita begitu buka, maka uap itu terbang kemana-mana dengan liar. Jadi emosi kita ini dibakar dan bisa diprovokasi dan menjadi liar dalam segala macam perasaan kebanggaan yang salah. Hati-hati terhadap pujian-pujian terhadap diri kita. Karena ini akan membuat emosi kita terbakar dan menjadi orang yang berbangga secara salah. Lalu kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam satu cobaan. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Dan yang terakhir, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita dianugerahkan iman, ya.
Kita dianugerahkan akal. Dan kita dianugerahkan, ya akal berarti satu pikiran. Nah, Tuhan berikan kepada kita pikiran yang dapat mencerna segala situasi. Tuhan memberikan kepada kita juga ada satu semacam automatic sensor. Ya. Automatic sensor ini kita katakan sebagai hati nurani yang membawa terang dan menunjukkan ada hal yang tidak benar. Kita harus peka terhadap hal ini. Tapi kita juga harus peka karena secara emosional, iblis juga pegang remote control. Jadi kita jangan membuka pintu ini ya dengan begitu gampang terhadap iblis. Sebab dia bisa memakai remote control untuk membuka perasaan kita sehingga mulai liar kemana-mana. Harus dikendalikan oleh pikiran kita yang diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh hati nurani, diterangi oleh firman Allah. Karena itu, contohilah Yesus. Firman Allah harus ada. Kita makan itu, kita cerna itu, kita pahami apa maksud Allah dalam firman Allah. Bukan jadikan ayat-ayat sebagai mantra, tetapi pahami setiap ayat, setiap firman Allah itu supaya konstruksi nilai, konstruksi di dalam pikiran kita menjadi kokoh. Sehingga itu menjadi satu filter untuk memfilter itu semua godaan yang bersifat mau menjatuhkan kita dari si iblis. Jangan terbuai di sana. Jadi di sini kita harus mengokohkan sekali lagi, mengokohkan firman Allah di dalam hidup kita. Supaya kita bisa melawan segala bujukan iblis. Entah dia mau pakai entry point mana saja. Entah dia mau membidik apa saja. Apakah tubuh, apakah emosi, apa saja yang dia bidik. Dia tidak akan menang jikalau kita tetap memberikan kesempatan kepada firman Allah bekerja melalui hati nurani kita, melalui pikiran kita untuk mengambil satu keputusan. Sekali lagi, pikiran kita akan menjadi decision maker. Pikiran kita akan menjadi driver, pengendali. Dan itu semua terjadi oleh karena firman Tuhan cukup untuk kita. Sampai di sini perjumpaan kita dan semoga renungan ini akan cukup bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message and see you next time.